datang di channel YouTube aku Karina Sophie Saraswati. Hari ini aku bakalan nge-share sama kalian tentang gimana sih caranya aku punya tas branded dengan harga murah. Kan banyak tuh orang-orang sekarang itu, cewek-cewek sekarang itu suka banget sama tas branded, cuman uangnya ngepres nih, yang senasib dengan aku, uangnya itu ngepres. Terus ini aku tuh mau nge-share tips sama kalian gimana sih caranya beli tas second. Aku tuh nggak pernah malu untuk mengakui bahwa tas-tas branded yang aku punyai 80% itu adalah tas second. Jadi aku hampir tidak pernah beli tas branded itu di butiknya langsung. Sekalipun itu sale pun aku belum pernah beli ya. Dari zaman dulu, dari tahun 2014 pertama kalinya aku punya tas branded, sampai hari ini aku nggak pernah sama sekali beli tas branded itu di butik langsung atau di tokonya langsung gitu. Maksudnya new arrival tuh aku belum pernah beli gitu. Aku belinya selalu di reseller atau toko-toko second gitu. Dan aku suka banget. Kenapa? Pertama karena harganya bisa lebih murah 70% sampai 70%, dan itu pun kita harus benar-benar pinter banget milih barangnya. Dan kadang-kadang barangnya itu masih, yang aku dapetin tuh masih perfect banget, bagus banget. Barang yang aku punya ini tuh, yang aku beli itu. Terus yang kedua aku sukanya itu adalah karena dia udah second, dia itu udah orang-orang udah nggak banyak make. Jadi kalau orang-orang sekarang tuh suka banget sama tasnya, tas branded terus new arrival. Aku tuh nggak suka banget. Aku nggak suka tas itu banyak dipakai orang. Gimana pakai tas branded tapi nggak banyak yang make karena sudah last season. Jadilah aku beli tas second. Kecuali mungkin ada tas-tas second yang aku punya itu satu biji atau beberapa biji itu dia yang klasik. Yang klasik itu kan pasti terus mereka produksi ya, kecuali yang mungkin limited edition ataukah yang sudah nggak produksi lagi malahan barangnya. Nanti aku contohkan salah satu tas branded yang aku punya yang udah nggak keluar lagi. Aku udah cari bolak-balik, di new-nya itu udah nggak ada, dan aku belinya itu dalam kondisi yang masih bagus banget dan aku suka banget. Sekarang aku juga akan nge-share dan bagi tips sama kalian gimana sih beli tas branded second tapi bagus dan murah. Yuk. Oke, pertama ini sebelum aku lupa ya, ini contoh tas branded yang aku punya. Ini dia langsung masih dapat dust bagnya juga. Ini dari Balenciaga. Ini aku beli mungkin kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Iya, 3 atau 2 tahun yang lalu aku udah punya ini, dan ini bagus banget. Ini dari Balenciaga, box kayaknya ini, kalau nggak salah namanya tuh box gitu. Dia punya shoulder, jadi bisa kamu dari shoulder bag gitu, bisa pakai shoulder bag di bahu gitu, bisa juga kamu tenteng pakai tangan, handbag gitu. Dan aku suka banget ini salah satu mungkin Balenciaga vintage. Jadi dia udah nggak keluar lagi. Aku lupa ini punyanya tahun berapa, cuman aku beli ini di 2 tahun yang lalu ya, sekitar 2018 aku beli ini. Iya betul, 2018 aku beli ini, mungkin akhir. Ini aku beli di salah satu butik second yang aku suka banget dan terpercaya banget. Butik itu aku udah bolak-balik belanja, dan aku nggak pernah belanja selain di butik itu, karena butik itu tuh murah banget. Maksudnya dia ngasih price itu nggak main-main kayak kalau aku lihat toko-toko online yang sekarang itu, maksudnya toko-toko second yang sekarang itu suka banget mainin harga gitu loh. Jadi harganya itu gila-gilaan, mahal banget, kadang-kadang hampir sama dengan yang barunya, dan itu nyebelin banget kan. Jadi bener-bener
Toko yang satu ini aku bener-bener rekomen banget. Nanti aku akan tulis di description box apa nama tokonya, supaya kalian bisa searching juga ke toko itu. Dan aku sama sekali nggak di endorse ya, aku pelanggan mereka dari tahun 2014 sampai hari ini. Jadi aku suka banget. Ini salah satu tas favorit aku yang aku beli, kalau nggak salah itu harganya 4 jutaan. Ini aku masih punya, aku udah nggak punya slip, aku nggak punya bondnya lagi, tapi kalau nggak salah aku beli ini di harga 4 jutaan dan itu reasonable banget harganya, price-nya oke banget menurut aku. Yang mana kalau Balenciaga sendiri itu mahal banget kan, ini mahal banget sekarang, dan aku suka banget orang lain tuh udah nggak punya lagi. Jarang, aku belum pernah lihat ada orang yang pakai kayak gini, dan aku suka banget. Karena itulah aku suka barang-barang vintage yang orang-orang tuh kadang-kadang udah nggak mau pakai lagi, sedangkan aku baru mau pakai, dan aku happy banget dengan tas ini, super happy banget dan oke banget. Barangnya masih oke, terus sedikit banget cacatnya, yang mana cuman ada beberapa, dan ini pun menurut aku karena pemakaian aku, karena waktu beli awal itu nggak ada yang namanya kayak gini, ini putih-putih gini nggak. Ini karena mungkin karena kesalahan pemakaian aku, itu aja sih. Jadi gimana kalau kalian suka ini, sekarang aku share gimana sih caranya dapet tas branded seperti ini dengan harga yang murah dan tentunya bagus. Jadi pertama itu, sebelum aku lupa, aku buka catatan dulu ya. Jadi kalian itu pertama itu harus tentukan dulu mau tas merek apa. Jadi kan tas branded itu banyak ya, dari LV, Chanel, Gucci, Prada, pokoknya macam-macam lah ya, Balenciaga, Saint Laurent, gimana ya cara ngelapalin, kayak gitulah, Saint Laurent kalau aku nggak salah yang ngelapalinnya. Terus aku nggak terlalu suka Hermes ya, karena selain aku tetap nggak mampu beli, juga rasanya nggak masuk akal banget tas satu barang-barang itu. Jadi itu contoh-contoh tas. Jadi kamu tentukan dulu contoh-contoh nama-nama tas gitu ya, bukan nama-nama brandnya. Kamu tentukan dulu kamu pengen tas yang mana, dari seri yang mana, terus kalian mau yang mana. Tar dulu ya, aku buka deh. Tentukan dulu tasnya merek apa, seri apa, warna apa. Kalau bisa saran aku beli yang klasik, karena kalau klasik itu dia kayak lama gitu ya, kayak long lasting gitu ya, kecuali kalian nggak suka yang klasik ya. Jadi klasik itu selalu punya barunya, jadi kayak dia nggak pernah berubah, mau baru mau lama ya udah klasik gitu. Kayak mungkin Chanel klasiknya apa, terus LV klasiknya apa, gitulah pokoknya yang kayak gitu ya. Kalian harus cari klasiknya apa. Kalau kalian pengen misalnya Balenciaga kayak di depan aku nih, kalian harus tahu ini seri apa, terus di toko lain punya nggak, maksudnya reseller lain tuh punya nggak. Karena ini udah nggak ada new-nya, jadi kalian nggak bisa tahu harga barunya, tapi minimal kalian tahu harga-harga merek Balenciaga baru itu berapa, terus seri yang mana itu berapa. Minimal kalian harus tahu dulu harga barunya ya. Terus cari info tas itu KW atau asli. Jadi kalian harus searching sebanyak mungkin gimana bedain tas KW dengan tas asli. Misalnya Balenciaga, dia punya detail-detail yang nggak bisa di-copy sama si KW ini. Contohnya ya, kalau kalian beli tas Balenciaga itu, kalian harus lihat zippernya. Ini contohnya aku ya, aku kasih tahu zippernya. Zippernya itu ada kayak tulisan gitu, kayak tulisan seperti ini nih. Kelihatan nggak ya? Oke, jadi dia ini menandakan dia asli. Jadi kalau KW itu dia nggak punya tulisan kayak begini di zippernya. Udah gitu, di dalam tas ini, dari ininya juga kalian bisa nentukan dari kodenya ini. Jadi kalian pelajarin kode Balenciaga itu yang asli itu bagaimana, yang KW itu bagaimana. Udah gitu
barangnya itu nggak bisa nipu gitu loh, sulit untuk kalian harus harus pernah lihat dulu di toko aslinya, maksudnya di butik aslinya, di butik Balenciaga, gimana sih barang Balenciaga yang asli itu kalian harus pegang dulu supaya kalian benar-benar paham, ngerti. Nanti ketika di depan toko, maksudnya di toko secondnya, kalian tahu ini asli atau palsu gitu ya. Jadi kalian benar-benar pelajarin dulu, pahamin dulu tas KW itu bagaimana, tas asli itu gimana. Udah gitu, yang ketiga, lihat di butik, seperti yang aku bilang tadi, lihat di butik harga barunya itu berapa. Tapi kalau sudah tidak ada barang, seperti contoh barang yang aku punya ini udah nggak ada di butiknya, minimal kalian tahu price atau range harganya Balenciaga yang baru itu berapa. Jadi kalian tahu ini kemahalan atau enggak gitu. Terus yang berikutnya tuh lihat harga online just tip. Nah, sekarang itu waktu zaman 2014 itu belum keren ya yang namanya just tip. Maksudnya just tip itu kamu beli tas branded tapi langsung di luar negeri. Di luar negeri itu kalau nggak salah mereka itu punya toko yang kayak FO gitu di salah satu store gitu, di kalau nggak salah di Belanda ada, di Paris ada. Aku sendiri nggak pernah kesana, cuman pernah denger dari kakak aku atau dari saudara-saudara aku yang pernah kesana. Jadi mereka belinya itu di just tip gitu. Jadi kamu titip dan di sana kita lihat dulu harganya di just tip itu. Kalau misalnya harganya, sorry ya, suara anakku nangis. Oke, aku lanjutin ya. Jadi kalian harus tahu di just tip itu berapa, karena harga barunya itu kadang-kadang itu lebih bisa kamu dapat harganya hampir mirip dengan secondnya. Jadi jangan sampai kamu udah beli tas second bekas tapi ternyata just tipnya itu mirip-mirip harganya, kan sayang. Jadi lebih baik kamu tetap milih beli barunya gitu maksud aku. Jadi pastikan ada di just tip dulu dan berapa harganya. Tapi kalau memang range-nya harganya memang nggak masuk di budget kamu, oke lah, kamu bisa beli yang tetap yang di second. Tapi kalau misalnya masih beda-beda tipis, sayang juga kalau kamu beli tas second. Karena apa? Tas second ini kadang-kadang kita nggak dapet yang bener-bener perfect 100% seperti baru gitu, itu nggak mungkin ya. Hanya kalau kamu lucky banget, karena ada beberapa barang aku dapat yang benar-benar new tapi dijual di second. Next time aku cerita lagi ya. Next time aku share gimana aku dapetnya dan kenapa. Cuman tuh barang itu berupa dompet. Nanti aku share ceritanya. Jadi ini di just tip itu kamu harus tahu, kamu harus lihat harganya, kamu harus pastikan berapa di sana. Kalau lebih murah, aku sih saranin kamu tetap ngambil yang baru dan di just tip itu. Nah, terus yang kelima ini nih, kamu harus lihat di beberapa reseller. Jadi jangan pernah beli hanya modal satu reseller aja. Dan please kalau beli, jangan pernah beli sesuatu tas second itu online. Kenapa? Kalaupun kamu beli online, kamu harus lihat sebelum kamu bayar, kamu harus lihat dulu barangnya seperti apa. Karena seringkali tampak gambar itu dengan aslinya itu jauhnya beda banget. Jadi barang itu aslinya itu jelek, kotor, dekil gitu, dijual dengan harga mahal. Banyak reseller yang kayak gitu. Terus nggak ada COD gitu, kayak ketemuan dulu kamu lihat barangnya terus kamu bayar, itu kadang-kadang nggak ada. Tapi ada beberapa reseller yang aku tahu menyediakan jasa kamu COD dulu, kamu lihat barangnya dulu, terus kamu oke, kamu baru bayar gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kamu harus pastikan dulu, kamu lihat barangnya, kamu oke, bagus, 100% asli, terus barangnya seharga, maksudnya worth it untuk dibeli, dengan harga segitu tuh worth it untuk dibeli, baru kamu bayar. Oke. Terus yang keenam, itu langsung jadi satu dengan yang aku bilang tuh ya, jangan pernah beli barang branded tanpa lihat barangnya itu. Terus
periksa barang dengan teliti, karena kadang ada cacat yang tersembunyi banget gitu. Itu kenapa aku bilang kamu harus ketemu dulu COD. Kalau nggak gitu jangan pernah beli, apalagi itu tas second, please jangan, karena kadang-kadang di dalamnya itu cacat. Jadi kayak di dalamnya itu ada tinta, ada kotoran-kotoran yang nggak mungkin bisa hilang. Walaupun kamu udah spa lagi, itu udah nggak bisa hilang. Apalagi kalau ada coretan pulpen, oh it's big no, udah pasti nggak akan mungkin hilang. Sekalipun kamu berjuta-juta kali spa, kamu nggak bisa ngilangin pulpen. Jadi coretan pulpen atau noda pulpen itu adalah noda paling jahat yang aku tahu, dan nggak akan bisa dihilangin dengan apapun. Setelah kamu semua itu kamu udah yakin, terus tanya sama resellernya, apakah tas ini pernah spa gitu. Karena kadang-kadang kalau pernah spa, warnanya itu sebenarnya warna aslinya itu nggak seperti yang setelah spa itu. Jadi misalnya nih, aku mau jual tas ini, aku spa dulu supaya kelihatannya lebih kinclong, tapi setelah nanti kamu beli terus kamu pakai, dia itu akan memudar, warna-warna spa-nya itu akan memudar. Nah itu yang berbahaya. Kadang-kadang ada yang di coloring lagi. Jadi please tanya apakah ini tasnya ini pernah di spa atau di coloring lagi, karena biasanya kalau di coloring warnanya itu akan luntur lagi ya. Terus cari, ini yang paling penting, cari harga yang paling murah dan yang paling bagus. Semua juga pasti tahu ya. Terus tanya apakah ada, kalau kamu memang kadang-kadang mereka punya kebijakan tentang cicilan gitu. Ada kebetulan tempat aku belanja suka banget, dia kerjasama dengan beberapa bank, jadi dapat cicilan gitu kan, lumayan ya untuk membantu, lebih membantu lagi. Nah, itu beberapa tips dari aku gimana supaya kalian bisa punya tas branded, second, dan suka gitu ya. Sebegitu sukanya aku sama tas ini. Jadi aku selalu menjaga dia. Aku makainya itu kadang-kadang, dan ini gede banget loh. Nanti kapan-kapan aku akan buat what's inside my bag Balenciaga second box ini ya. Jadi kalian bisa tahu seberapa muatnya tas ini, dan hampir semua tas yang aku pakai itu kadang-kadang, ini aku nggak tahu kenapa ini bisa gede banget dan muat banyak banget. Aku suka banget dengan tas ini. Jadi itu tips dari aku. Semoga kalian suka. Please kalau kalian suka, komen di bawah, terus like, subscribe, dan share di seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, makasih.